Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Bulgaria pada final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin. Permainan langsung sengit, begitu peluit sepak mula ditiup wasit Nazmi Nasaruddin asal Malaysia. Pressing ketat dipraktikkan kedua tim. Ini membuat pertarungan berkutat di lini tengah. Pada menit ke-7, Ramadan Sananta terburu-buru melepas tembakan. Begitu berhasil mencuri bola. Padahal kalau tenang sedikit, Ole Romani sudah bergerak masuk ke kotak penalti. Selama 10 menit pertama belum tercipta shoot on target. Indonesia lantas mendapat 2 sepak pojok secara berturut-turut. Sayangnya masih bisa diantisipasi pemain Bulgaria. Setelah 15 menit, Bulgaria mulai bisa menguasai permainan. The Lions, julukan Bulgaria, pun bisa masuk ke kotak penalti Indonesia, menekan dan mencoba menciptakan peluang. Dalam sebuah skema serangan balik, menit ke-24, Romani dijatuhkan Martin Georgiev. Pengguna nomor punggung 20 itu pun diganjar kartu kuning. Kartu pertama dalam laga ini. Yang menarik, selama setengah babak pertama, pemain Indonesia menjaga jarak dengan sangat dekat. Aliran bola juga cepat. Ini cukup merepotkan pemain-pemain Bulgaria. Saat melakukan tackle sapuan pada menit ke-32, Dix berhasil menghentikan laju serangan lawan. Namun sapuan itu membuat lawan terjatuh di kotak penalti. Pertandingan berlanjut, namun tepat di menit 36 ketika bola keluar lapangan, wasit meninjau VAR. Dari hasil pantauan VAR, diputuskan penalti. Saat melakukan tackle, kaki Dix sempat mengenai kaki lawan. Marin Petkov menjadi algojo penalti. Pengguna nomor 16 itu menembak ke sisi kanan, tetapi Emil Audero Mulyadi bergerak ke kiri. Pada menit ke-38 itu, Bulgaria pun unggul 0-1. Usai gol tersebut, permainan tidak lagi sama. Indonesia mencoba menyamakan kedudukan, tetapi mudah saja dipatahkan Bulgaria sebelum masuk zona pertahanan. Timnas Indonesia tertinggal 0-1. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, resmi mencoret Mauro Zylstra untuk pertandingan final FIFA Series 2026 saat menghadapi Bulgaria. Sebagai gantinya, Jens Raven masuk skuad Indonesia melawan Bulgaria. Jika diturunkan nanti, Raven akan mencatatkan debutnya untuk tim senior Garuda setelah beberapa kali dia tampil untuk Garuda Muda. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengungkapkan alasan Raven dipilih sebagai pengganti Mauro yang cedera. Karena kan posisinya Jens sama Mauro sama sebagai striker, sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah yang diambil oleh Coach John Hartman, kata Sumarji. Adapun pergantian pemain ini telah disetujui oleh FIFA karena Raven tercatat dalam 41 pemain sementara yang didaftarkan sebelumnya oleh PSSI. Bahkan, Jens Raven juga sudah bergabung dalam sesi latihan tim pada Minggu sore di Stadion Madia, Jakarta. Di saat bersamaan, Zylstra juga masih hadir namun menjalani latihan terpisah. Sementara itu, PSSI merilis sebab Zylstra cedera adalah akibat benturan dalam pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis Jumat lalu. Di laga itu, Zylstra masuk pada menit ke-72 menggantikan Ramadan Sananta. Baru masuk, Zylstra langsung mendapat tackle keras dari lawan yang membuatnya mengerang kesakitan. Namun ia masih bisa melanjutkan permainan. Ia kemudian hanya membutuhkan 3 menit sebelum mencatatkan gol debutnya untuk tim senior Garuda saat dia memanfaatkan asis Joey Pelupesi di menit ke-75. Di balik kemenangan Timnas Indonesia atas Saint Kitts and Nevis, pelatih John Hartman menyelipkan kritik di antara pujian. Bahkan dalam konferensi pers setelah pertandingan, pelatih asal Inggris itu hampir menyebut semua pemain Timnas Indonesia dan menyebutkan kontribusi penting masing-masing pemain. Pelatih yang membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 tersebut tampak paham kalau pujian melenakan. Ketika menjawab sebuah pertanyaan, Hartman pun menyelipkan sebuah kritik. Tetapi soal disiplin taktik, saya pikir terkadang kami kurang disiplin di titik itu, kata Hartman. Dalam pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis, Indonesia sempat terancam bahaya pada menit-menit awal. Kemudian ada pula tusukan lawan pada pertengahan babak kedua. Jika menghadapi lawan dengan kualitas lebih bagus, bisa jadi kelemahan itu bakal dieksploitasi. Menjelang pertandingan melawan Bulgaria pada final FIFA Series 2026, Hartman pun melontarkan ide untuk memperbaiki performa anak asuhnya. Setelah menang atas Saint Kitts and Nevis, Hartman memastikan bakal mempersiapkan tim merah putih guna menghadapi laga final yang bakal berlangsung Senin. Jadi persiapan ini sangat berbeda, jadi sulit untuk menerapkan apa yang perlu Anda tingkatkan melawan spesifikasi Bulgaria, karena semuanya sangat berbeda, terang Hartman. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tengah berupaya memperdalam skuad Timnas Indonesia senior, terutama menjelang agenda padat di tahun 2026. Salah satu nama yang mencuat adalah Luke Vickery,
talenta muda milik klub Australia MacArthur FC yang berpotensi dinaturalisasi. Pemain sayap ini menjadi incaran serius pelatih John Herdman untuk memperkaya opsi serangan skuad Garuda. Luke Vickery memiliki ikatan emosional dan legal dengan Indonesia. Nenek dari pihak ibunya lahir di Sumatera, dan menariknya masih menyimpan dokumen kependudukan asli, termasuk akte kelahiran dari masa tinggalnya di Indonesia sebelum pindah ke luar negeri. Ketersediaan dokumen asli ini menjadi kabar baik dalam proses naturalisasi Vickery, karena seringkali menjadi kendala utama dalam verifikasi pemain diaspora. Vickery sendiri terbuka untuk membela Merah Putih, meskipun memiliki opsi untuk mewakili Australia atau Amerika Serikat. Sejak bergabung dengan MacArthur FC dari Western United pada September 2025, perkembangan Vickery cukup pesat. Ia menjadi andalan di A-League dan menunjukkan kemampuan di level profesional. Dengan 22 pertandingan, 5 gol dan 3 assist, angka ini tergolong impresif bagi pemain yang baru berusia 20 tahun. Rata-rata menit bermain yang stabil menunjukkan ketahanan fisik dan konsistensi Vickery di level profesional. Pelatih disebut menyukai fleksibilitas Luke Vickery, terutama jika dipasangkan dengan Ole Romeni atau Rafael Struijk. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, yakin timnya bisa mengalahkan Bulgaria pada laga terakhir FIFA Series 2026. Meski di atas kertas Bulgaria lebih diunggulkan, kata Kevin, semuanya bisa terjadi di sepak bola. Ia juga menyinggung bahwa bermain di kandang sendiri membuat peluang timnya untuk menang semakin besar. Kevin yang kini membela Borussia Mönchengladbach tahu betul kualitas Bulgaria, bahwa mereka jauh berbeda dari St. Kitts dan Nevis yang dikalahkan Indonesia 4 gol tanpa balas. Bulgaria sendiri merupakan negara Eropa yang kini berperingkat 87 dunia, 35 peringkat di atas Indonesia yang menempati peringkat 122. Lebih lanjut, Kevin merasa laga besok malam sama sekali tak akan berjalan mudah untuk timnya. Kendati demikian, motivasi besar untuk mengalahkan salah satu negara Eropa, dalam hal ini Bulgaria, tak pernah surut. Bek 29 tahun itu berharap Indonesia dapat memenangkan pertandingan guna menyempurnakan debut sang pelatih baru Garuda, John Herdman, yang baru ditunjuk 2 bulan lalu. Saya pikir itu akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka tim yang sangat bagus secara fisik dan teknik. Mereka juga punya pemain-pemain individu yang berkualitas. Memang mereka tidak membawa semua pemain utama mereka, tapi tetap saja mereka punya kualitas tinggi, tutup dia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pujian kepada John Herdman menjelang timnas Indonesia melawan Bulgaria dalam final FIFA Series 2026. Indonesia lolos ke final FIFA Series 2026 usai mengalahkan St. Kitts and Nevis 4-0, sedangkan Bulgaria membantai Kepulauan Salomon 10-2. Kemenangan tersebut menjadi hasil positif dalam debut John Herdman sebagai pelatih Indonesia. Sebelum kemenangan itu, Herdman sudah mengingatkan publik kalau membangun tim membutuhkan jalan panjang. Hal tersebut diapresiasi Erick Thohir. Menurut Erick, kemenangan atas St. Kitts and Nevis merupakan awal bagus untuk skuad Garuda di era Herdman yang kini kembali merajut mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia 2030 setelah kegagalan lolos di edisi tahun ini. Setelah menang 4-0 atas St. Kitts and Nevis, Indonesia akan menghadapi Bulgaria, tim dengan peringkat 87 dalam ranking FIFA. Pertandingan ini jadi momen yang tepat bagi tim Merah Putih untuk berkembang. Pertandingan nanti menurut saya sangat baik, karena kita diberi kesempatan bertanding dengan ranking 87 dunia, Bulgaria. Tapi ya beranilah, lawanlah. Kita harus coba yang terbaik sebagai tuan rumah, ujar Erick.